Baik, terima kasih. Mari kita lanjutkan diskusi pada siang hari ini tentang pemikiran demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas. Di sini saya pertama-tama ingin menanggapi jejak dari sini, baru ke sana nanti. Dari Mas yang pakai kaos simposium. Sebenarnya tadi kan terkait ini apa namanya? Tadi kan beliau menanggapi bahwasanya Budi Hardiman itu kurang tepat sebenarnya mengartikan bahwasanya sekarang itu kanal-kanal komunikasi itu masih minim, dalam artian ruang-ruang publik itu kata Habermas itu masih minim di Indonesia. Sedangkan kata Mas yang pakai kaos simposium tadi mengatakan bahwasanya tidak, jangan salah. Bahkan ruang publik sekarang sudah ada di mana-mana. Sudah berbentuk komunitas, organisasi, LSM atau lain sebagainya. Nah, di sini saya tetap percaya kepada Budi Hardiman karena kenapa? Nah, mungkin Mas tadi kurang memahami secara jelas seperti apa sebenarnya konteks dari ruang publik itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ruang publik tidak hanya diartikan sebagai kelompok-kelompok seperti komunitas, organisasi, dan LSM atau lain sebagainya. Namun di situ juga ada sebuah ruang yang mewadahi antara individu atau kelompok tersebut dengan atasan. Bahkan tadi mengklaim bahwasanya bahkan yang di sini yang nggak ada itu malah ini ruang antara organisasi tersebut dengan pemerintah. Nah, sebenarnya itulah jawabannya. Itu yang dimaksud oleh Budi Hardiman. Kenapa kok di sini masih minim wadah yang bersifat demikian? Wadah yang bersifat yang menjembatani antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Jadi seperti itu. Gitu. Terus juga terus juga ini apa namanya? Dari Banu tadi. Urut tadi. Sebenarnya yang dipermasalahkan Banu itu hanya bagaimana kita membaca masyarakat sosial dari dua perspektif yang kontradiktif sebenarnya. Oke, dia menggunakan perspektif paradigma Marxisme. Namun di sisi lain, di sini saya mau bahas tentang paradigma civil society dari Jürgen Habermas sendiri. Ya, ketika kita berbicara masalah dari dua perspektif tersebut, ya tentu tidak akan selesai. Dalam artian meskipun tidak akan selesai, namun di sini ada hal yang sekiranya setidaknya kita bisa menyelaraskan antara dua pemikiran tersebut. Karena begini, dalam bukunya Habermas terkait Between Facts and Norms, di situ mengatakan bahwasanya sebenarnya yang menjadi tolak ukur permasalahan dari Karl Marx itu karena individu. Yang pertama ya, individu itu cenderung bergerak ketika salah satu disebabkan oleh faktor ekonomi saja. Nah, itu tidak secara kompleks. Namun dalam pengertian civil society-nya Habermas itu tidak hanya faktor ekonomi, itu hanya sebagian. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, cenderung individu yang tergerak atas dasar ekonomi tersebut berangkat dari individu secara pribadi, dalam artian mereka cenderung tidak mengaitkan antara kepentingan satu dengan kepentingan individu yang lain. Nah, sedangkan dalam pemikiran Habermas sendiri, kepentingan tersebut memang berangkat dari kebersamaan. Nah, contohnya gini, sekarang saya misalnya sebagai salah satu bagian dari civil society dalam pandangan Marx, saya itu cenderung berjuang ketika saya pribadi mengalami ketertindasan secara ekonomis. Namun sebelum itu saya belum memikirkan, gak peduli yang lain itu seperti apa. Nah, ini berangkat dari kesadaran ekonomi terkait faktor, berangkat dari kesadaran individu terkait faktor ekonomi tersebut. Namun dalam pemikiran Habermas itu emang langsung ketika berangkat pertama kali itu emang dari faktor kebersamaan, tidak lepas dari tindakan komunikatif. Dan dalam perspektif Karl Marx sendiri, unsur komunikasi satu sama lain, unsur penyelesaian satu sama lain,
itu tidak terlalu dipentingkan. Nah, misalnya seperti bagaimana Kalmak menghendaki sebuah perlawanan. Sebuah perlawanan di sini dalam artian di sini minim sekali yang menekankan bahwasanya unsur musyawarah perlu diutamakan sebelumnya. Istilahnya seperti itu. Jadi dalam ketika kita berbicara masalah Kalmak, kita akan disuguhkan dengan berbagai teori-teori pendekatan tentang bagaimana anarkisme terjadi, perlawanan terjadi. Tidak terlalu mementingkan bagaimana negosiasi antara pihak yang tertindas dengan pihak yang mengeksploitasi. Jadi seperti itu. Sebenarnya ya kalau memang dari sudut pandang Kalmak pasti salah. Pemikiran demokrasi deliberatif dari Habermas ini, namun di sisi lain ya dalam perspektif Habermas sendiri ya pendapatnya mesti sama. Nah ini cuma perihal kontradiksi paradigma saja. Dan yang selanjutnya dari ini apa namanya, dari Mas Faiz tadi terkait ini ya apa namanya tadi saya agak lupa. Iya. Lalu setelah itu ada diskursus. Nah, artinya kan kalau sebuah sudah disahkan, itu kan sudah berbentuk menjadi legal lah, istilahnya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini Mas, jadi saya catat tadi takut lupa ini. Azan gimana? Lanjutnya. Jadi tadi itu ada narasi yang kedua. Di sini isinya kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu baru diskursuskan kepada publik. Nah, secara tidak langsung ketika masih ada diskursus, berarti undang-undang ini memang nggak begitu mengikat gitu. Jadi respon masyarakat itu masih bisa menolaknya gitu. Sedangkan seharusnya undang-undang yang akan disahkan itu sudah melakukan diskursus pada sebelumnya. Artinya setelah disahkan itu sudah mengikat gitu. Nah ini seperti apa kan? Ini yang mau diklarifikasi seperti itu. Terima kasih. Ya sebenarnya kalau kita emang benar-benar kita mengikuti paradigma dari Habermas sendiri, kalau emang kita benar-benar ya menerapkan dari Habermas sendiri, segala bentuk undang-undang dan kebijakan negara saat ini itu masih jauh dikatakan mengikuti demokrasi deliberatif. Ya karena tadi ini sangkut pautnya dengan punya Faidol juga. Seperti halnya partisipasi masyarakat itu sudah diwadahi dengan bagaimana mereka bisa menggugat ke MK. Nah ini sebenarnya kayak semacam kalau kita mengikuti demokrasi deliberatif ini kayak semacam mereka melemparkan tanggung jawab. Jadi partisipasi masyarakat itu diabaikan dalam artian yang penting ketok palu dulu, das. Baru kemudian partisipasi masyarakat diterapkan. Gak tahu mau diterapkan seperti apa. Yang penting diterapkan kan seperti itu. Kalau mengikuti demokrasi deliberatifnya Habermas yang menjunjung tinggi partisipasi masyarakat dalam membahas dan juga memutuskan, itu ya tidak masuk sama sekali sistem negara kita. Jadi seperti itu. Ya jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya emang di sini juga emang pemikiran Habermas gitu, harus melalui persetujuan, pengesahan dari masyarakat sipil sendiri. Jadi peran mereka setidaknya sekiranya selain sebagai orang yang terlibat dalam membahas sebuah RUU, tapi mereka juga terlibat dalam memberikan keputusan. Nah masalah nanti seperti apa keputusan yang ada di DPR, kemudian mengikuti sistem-sistem negara, itu mereka Habermas tidak memperdulikan itu. Yang penting pengesahan itu sudah ada sebelumnya di masyarakat, dan kemudian masalah pengesahan secara struktural kelembagaan melalui DPR itu terserah mereka. Yang penting sesuai dengan keputusan dari masyarakat. Memang kayak gitu. Saya melihat juga dari pemikiran-pemikiran seperti Robert Dahl tadi, itu juga emang mementingkan bagaimana kemudian masyarakat itu tidak hanya berpartisipasi dalam adu argumen, adu opini terkait penyusunan RUU atau lain sebagainya, namun juga peran mereka sebagai pengesah. Bahkan logikanya loh kayak gini.
anggap kebijakan itu sudah dibentuk. Namun mau tidak mau dalam pemikiran demokrasi deliberatif disodorkan kepada masyarakat, nih kebijakan yang akan disahkan. Coba dikaji lebih ulang dan putuskan. Nah, keputusan dari masyarakat tersebut adalah murni kemudian keputusan yang disahkan oleh DPR di Dewan Legislatif. Jadi seperti itu kalau saya menangkap dari demokrasi deliberatif. Jadi makanya ketika kita berbicara masalah seperti apa jangka panjang dan juga implementasi dari demokrasi deliberatif di Indonesia khususnya, ya sama halnya ketika kita mengkaji Karl Marx ya teman-teman ya. Ya mungkin sebuah utopia juga ketika kita mengkaji Karl Marx, karena sampai kapanpun teorinya Karl Marx sangat susah sekali diterapkan, sangat susah sekali, sama dengan itu. Tapi lagi-lagi kita berbicara masalah pemikiran, yang namanya tokoh dulu itu kan namanya pemikiran itu sampai saat ini dimanapun mesti masih ada keterkaitan dengan apa yang saat ini terjadi. Jadi seperti itu. Ya emang kalau diterapkan emang pemikiran demokrasi deliberatif ini, bahkan menurut saya pribadi ini lebih susah, lebih dari yang dibayangkan Budi Hardiman. Mungkin Budi Hardiman yang permasalahkan mungkin diperbanyak kurang ruang publik saja. Namun menurut saya tidak hanya masalahnya gak hanya di situ saja. Bahkan meskipun ruang publik diperbanyak dan juga sudah menjembatani antara masyarakat sipil dengan pemerintah, menurut saya masalahnya juga lebih kompleks dari itu. Makanya kemudian saya berkata di awal tadi, emang demokrasi deliberatif ini emang sangat susah sekali diterapkan di Indonesia. Apalagi dengan yang dikatakan tadi, ketidaksinkronan antara demokrasi dengan sistem ekonomi yang diterapkan, itu juga menjadi salah satu faktor yang ketidakstabilan negara kita. Jadi seperti itu. Ya, gitu. Oh iya, apa Pak? Hah? Kayaknya hampir, bukannya hampir mirip tadi. Apa? Tentang apa? Kayaknya tadi saya menyinggung tentang, oh ini Kak, kan ada ruang publik. Hah? Dan itu semuanya sifatnya relatif gitu kan. Semuanya, maka harus ada satu yang mutlak, yang itu berupa ketentuan, kebijakan. Yang misalnya kalau dalam Sursu kemarin ada agama politik gitu kan. Soalnya kan tadi setiap ruang publik itu berangkat dari beberapa latar belakang yang berbeda. Dan ketika ada ketimpangan kesadaran politik, maka nanti harus ada sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama, itu menjadi untuk mengakomodasi semua aspirasi-aspirasi dari ruang publik. Ya gitu. Menurut Rasul itu bagaimana? Menurut siapa sekarang ini? Habermas. Ya jadi Habermas itu seperti apa? Karena kan ya, katanya Habermas hanya keadilan. Itu kan hasil nanti, maksudnya gitu. Jadi di prosesnya itu seperti apa? Dan yang kedua terkait komunikasi. Yang seperti pola komunikasi yang seperti apa yang diinginkan gitu kan, karena komunikasi ini itu secara umum. Nah pola-pola seperti apa kalau kita mengaca pada masyarakat modern seperti sekarang gitu sih Kak, secara garis besar. Nah, gini lagi berbicara masalah tindakan komunikatif dalam pemikiran Habermas itu ya sebenarnya komunikasi yang saya tangkap dari komunikasi dari Habermas tersebut merupakan sebuah proses yang mana ketika hal itu terjadi, itu sudah dampaknya atau produknya itu sudah faktor lain. Ini dalam artian Habermas di sini memandang bahwasanya komunikasi itu sifatnya independen dan juga itu merupakan proses yang menjadi penentu segalanya. Jadi terkait komunikasi di sini Habermas tidak menekankan juga bahwasanya komunikasi yang seperti ini yang bagus, komunikasi seperti ini yang bagus. Tapi intinya dalam pemikiran Habermas ada tindakan komunikasi saja dan itu melibatkan berbagai pihak yang terkena dampak. Jadi seperti itu. Makanya di awal kan saya juga menjelaskan bahwasanya Habermas ini tidak mementingkan produk hasil, entah itu merujuk kepada ketidakadilan satu golongan atau lain sebagainya. Itu urusan lain. Yang penting ketika hasil musyawarah konsensus itu sudah bisa ada kesepakatan bersama. Tapi kan logikanya kan gini, ketika ada kesepakatan bersama, apakah masih ada ketidakadilan? Kan gitu. Ada juga komunikasi kan, kalau kita Nah, komunikasi secara ini, sorry.
Jadi kalau kita bicara komunikasi secara proses, maka juga kita melihat komunikasi yang seperti apa. Kalau misalnya di sini konteksnya negara. Karena nggak langsung subjek objek gitu kan. Banyak media-media yang dikhawatirkan tadi ada ketidakadilan. Kenapa? Karena ada miskomunikasi. Aspirasi tidak sampai, message-nya ada salah gitu Kak. Maksudnya saya di situ. Karena kan kalau komunikasi, ya komunikasi banyak gitu kan. Dan sekompleks ini yang walaupun ada keterwakilan itu tidak merepresentasi begitu. Nah, itu yang menurut saya masih problematik di pemikirannya Habermas gitu sih menurut saya Kak. Itu bagaimana? Dalam pemikiran Habermas ini, dalam penentuan kebijakan negara atau hukum, semua elemen itu harus terlibat. Nah, jadi ketika kita berbicara masalah keterwakilan, ya sebenarnya kalau kita melihat keterwakilan di negara kita, DPR seperti itu, kalau menurut saya mengacu pada pemikiran dari Habermas sendiri, itu emang masih bisa belum merepresentasikan dari masyarakat secara luas. Itu dari bagaimana konsep demokrasi deliberatif ini berjalan. Karena kenapa? Ya seperti yang saya katakan tadi. Apakah benar ketika oke lah secara landscape yang lebih besar, yang lebih luas, mungkin kita berpacu pada DPR RI dalam merumuskan undang-undang. Namun apakah benar itu berangkat dari DPRD, berangkat dari suara DPRD, dan juga apakah DPRD berangkat dari suara yang lebih landscape yang lebih kecil lagi? Apakah memang benar demikian? Itu kan yang sangat susah sekali kita tebak, meskipun saya berasumsi bahwasanya tidak demikian. Karena seperti itu. Makanya apa ya? Ya sebenarnya Budi Hardiman juga ya kurang ini juga sih, apa namanya? Kalau menurut saya sendiri kurang menyentuh ranah trias politika tadi, karena yang dikritik hanya kurangnya ruang publik saja. Namun menurut saya masih ada problem yang lebih kompleks, seperti halnya keterwakilan tadi. Itu sebenarnya. Karena emang apa ya? Susah banget sebenarnya demokrasi deliberatif ini berjalan. Melihat juga lah ya, kemustahilan bisa jadi karena emang apalagi sistem tatanan negara kita sudah berjalan pertengahan, bukan awal lagi, baru jika misalnya sebuah negara terbentuk dan emang dari awal sudah menerapkan demokrasi deliberatif, itu masih bisa. Masalahnya sekarang kan sudah pertengahan dan dari awal tidak menerapkan demokrasi deliberatif. Itu juga menjadi PR kita hari ini. Seperti apa sebenarnya jika demokrasi deliberatif ini diterapkan di negara kita? Jadi seperti itu. Hah? Yang MK tadi kan? Partisipasi kolektif ini kan sebenarnya kan ya. Jadi partisipasi kolektif itu nanti saya akan pecah lagi. Partisipasi kolektif secara langsung atau tidak langsung. Gitu nanti. Jadi misalkan pembentukan undang-undang ya. Apakah partisipasi itu ditafsirkan secara langsung? Bahwasanya seluruh orang yang berkaitan dengan undang-undang yang akan dibahas itu harus ada untuk merumuskan itu. Atau hanya bisa diwakili oleh beberapa organ-organ tertentu gitu maksudnya. Yang memang benar-benar mewakili partisipasi itu gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah itu ya, apa namanya? 3 hal yang masih menjadi problematika dalam perumusan sistem ini, yaitu sistem partai yang masih celaka, terus sistem keterwakilan yang masih amburadul, terus sama kesadaran masyarakat. Itu gimana solusinya gitu kan? Ya. Yang pertama tadi terkait partisipasi. Jadi sebenarnya untuk yang saya membaca dari pemikiran Habermas, itu Habermas menginginkan bahwasanya setiap elemen itu terlibat secara langsung, secara luas. Jadinya kan saya juga berpikir bahwa waduh, berarti semua masyarakatnya harus terlibat dalam penyusunan undang-undang. Nah, namun kemudian di situ juga dijelaskan karena mungkin yang keinginan awal tadi mungkin merumuskan sangat susah sekali. Saya juga tadi menjelaskan bahwasanya ruang publik itu bisa diartikan juga sebagai bisa melalui organisasi-organisasi dan juga media sosial tadi. Itu yang kemudian memudahkan proses partisipasi tadi. Kalau itu sebenarnya misalkan di pembentukan undang-undang, kita sekarang sudah punya TV parlemen namanya, transparansi murni dari awal sampai terakhir itu sudah. Apakah kita sudah menganut sistem deliberalisasi ini? Kalau misalkan tolak ukurnya hanya itu kan, kalau sederhana itu kita sebenarnya sudah gitu loh. Jadi kayak pembentukan undang-undang kita sudah punya TV parlemen,
Kalau kita misalkan di Instagram sering melihat ada beberapa tokoh DPR yang dimatikan suaranya itu, mic-nya. Itu kita memotong dari TV parlemen, kita sudah punya gitu. Kalau misalkan tolak ukurnya sesederhana gitu maksudnya. Kan enggak gitu maksudnya. Nah itu beberapa media tadi bukan berarti lantas ketika adanya berbagai media tadi kemudian bisa merepresentasikan, bisa mewakilkan bahwasanya partisipasi masyarakat sudah terlibat. Enggak hanya seperti itu, tapi kita membaca pada pemikiran Habermas tadi ada kesepakatan bersama. Nah, ketika misalnya ada TV parlemen kayak gitu atau meskipun banyak sekali, namun di situ masih belum ada kesepakatan bersama, itu menurut saya masih belum mencerminkan partisipasi publik. Nah itu, makanya emang sangat ruwet sekali demokrasi deliberatif ini diterapkan. Dan juga terkait tadi permasalahan, ruang publik tidak akan berjalan jika adanya masalah di 3 sektor ini. Yang pertama itu adalah masalah kepartaian. Nah, seperti apa masalah kepartaian? Yaitu ketika antar partai sudah kan sama-sama memiliki kepentingan ideologi. Dan kemudian itu mesti ada yang sesuai dengan keinginan rakyat secara luas dan ada yang tidak. Nah ini kontradisinya di sini. Karena mereka Harusnya seperti apa? Apa partai cukup 2 aja Demokrat sama Republik gitu atau seperti apa? Habermas tidak menjelaskan seperti itu. Tetap tindakan komunikatif tetap yang diharapkan oleh Habermas. Dalam artian ketika kita sudah terjerumuskan dalam hal seperti itu, konflik kepentingan antar partai. Jadi yang perlu diluruskan oleh Habermas mungkin ya pihak partai bisa lebih terbuka dalam menyerap aspirasi dari masyarakat luas. Itu sebenarnya. Terus yang kedua adalah masalah di keterwakilan tadi. Jadi seperti yang saya singgung ke Mbak Winda tadi, keterwakilan kita selama ini menurut saya masih kurang begitu efektif. Karena apakah benar ketika DPR RI sebagai perwakilan utama dari kita, apakah memang benar-benar menyerap aspirasi dari DPRD? Apakah DPRD sudah menyerap aspirasi dari semua elemen paling bawah? Di sini saya masih meragukan ini. Nah ini kemudian Kalau sederhana saya bilang sudah, karena kalau kata Mahfud MD kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan secara umum. Pasti ada yang tidak bahagia. Jadi yang kita usahakan adalah kebahagiaan yang subjektif. Kebahagiaan menurut pemerintah kan sederhana seperti itu. Jika ada beberapa pihak yang tidak merasa bahagia akan kehadiran suatu undang-undang, bisa diajukan ke MK kan gitu. Kita tidak bisa menciptakan kebahagiaan secara kolektif. Pasti ada bagian yang tidak bahagia akan kehadiran suatu kebijakan kan begitu. nah itu partisipasi masyarakat di sini seperti itu dalam demokrasi deliberatif. Ketika di sini saya minim sekali Habermas membahas tentang bagaimana partisipatif secara moralistik dalam artian apakah partisipasi yang baik itu harus yang ada yang bahagia atau enggak, itu enggak mikir. Yang penting Habermas di sini mengatakan bahwasanya semuanya harus terlibat, bukan masalah bahagia atau enggaknya. Nah itu ketika kita berbicara masalah hukum menurut Mahfud MD lagi itu kan kembali pada hukum demokrasi kita. Jadi seperti itu yang sangat bertolak belakang dengan demokrasi deliberatif. Masuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru nyantol gitu kan, baru kena ke pemikiran saya terkait dengan ruang publik gitu kan, ruang publik sekaligus partisipasi rakyat gitu kan, partisipasi rakyat ataupun masyarakat yang digonggongkan oleh Jurgen Habermas gitu. Iya. Jadi memang kalau dikaji secara sosial, iya, komunikasi itu memang manfaatnya itu sangat apa ya, sangat bermanfaat sekali gitu kan. Baik itu dari dibawa kepada sistem perpolitikan, sistem negara ataupun dalam keluarga sekalipun, kalau komunikasinya baik itu maka hubungannya juga akan baik gitu kan. Namun gitu kan, yang digonggongkan oleh Habermas itu sampai kapanpun gitu kan, sampai kapanpun saya rasa sulit terjadi memang di Indonesia gitu kan. Tapi kalau memang mau direalisasikan di Indonesia atau diterapkan gitu kan, itu sangat baik sekali gitu kan. Dan kita sudah menuju penerapan dari itu.
Saya rasa demikian gitu kan. Saya merasa demikian karena oh iya, saya pikir. Karena gini gitu kan. Karena secara tidak langsung tiras politika itu memang yang saya pahami gitu kan, sudah mewakili beberapa elemen-elemen yang ada di masyarakat gitu kan. Elemen-elemen yang ada di masyarakat. Namun gitu kan, sampai kapanpun keterwakilan itu tidak bakalan bisa diwakilkan sepenuhnya gitu kan. Keterwakilan seperti apapun gitu kan, tidak bakalan terwakilkan sepenuhnya. Yang saya tanyakan gitu kan. Kamu sudah mewakili saya. Enggak. Walaupun bahagia nggak semuanya bahagia gitu ya. Yang saya tanyakan di sini gitu kan. Dalam komunikasi dan partisipasi ini kita menuju kata Mas Faiz tadi gitu kan. Industri 4.0 ini sudah memang kita tidak siap gitu kan. Sebenarnya Indonesia tidak siap gitu kan. Sok siap aja gitu kan. Dan menggaung-gaungkan gitu kan, bahkan di pendidikan universitas ataupun institusi manapun itu bahkan mau membahas society gitu kan. Padahal gitu kan, mengaca dari apa ya, dari hal-hal yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia, 4.0 itu sejak 4.0 saja kita masih belum siap gitu kan. Namun dengan adanya COVID-19 ini sedikit demi sedikit gitu kan, sedikit demi sedikit gitu kan, hal-hal yang memang diperlukan gitu kan di era-era 4.0 itu sudah mulai dilengkapi gitu kan. Dan hal itu pula gitu Contohnya. mendukung terhadap teori yang digaung-gaungkan oleh Jurgen Habermas gitu kan. Jadi ada keterwakilan yang disampaikan oleh Mas Faidol gitu tadi, bahwasanya ada TV parlemen gitu kan. Itu memang sudah ada mendukung terhadap apa yang sudah digaung-gaungkan oleh Habermas. Namun gitu kan, yang menjadi titik permasalahan hari ini gitu kan adalah suara-suara yang memang ekspresi-ekspresi dari rakyat itu memang yang masuk ke pemerintah gitu kan. Masih tidak ada keterwakilan. Memang benar kata bukan tadi yang oleh Budi itu, ya Budi Hardiman itu memang saya lupa gitu kan. Oleh Budi Hardiman memang hal yang memang kurang gitu kan kalau mau diterapkan di Indonesia, memang itu keterwakilan media ataupun jembatan gitu kan untuk menyampaikan ke pihak pemerintah itu memang yang sulit gitu kan. Bahkan gitu kan, suara-suara atau aspirasi dari masyarakat itu sampai kapanpun tidak bakalan terwakilkan gitu kan, kecuali dengan dengan sikap-sikap ekstrim gitu kan. Maksudnya apa gitu kan? Contohnya gitu kan, kalau kita ekstrim gitu kan, bukan lantas yang memakai dari Habermas gitu kan, tapi kita ekstrim. Kalau masih pakai komunikasi biasa gitu kan, ataupun dialog biasa, itu tidak bakalan tersampaikan sampai kapanpun. Karena masih banyak kepentingan yang ada di dalamnya gitu kan. Menggunakan jembatan seperti apapun, gitu kan, yang dikatakan oleh Habermas, oke lah secara ideal gitu kan, secara ideal memang bagus gitu kan. Namun gitu kan, pasti dalam perpolitikan itu mesti ada kepentingan pribadi gitu kan. Itu kalau kita pakai komunikasi yang ekstrim seperti halnya demonstrasi gitu kan, kembali lagi kepada era-era 98 atau 90 ke belakang gitu kan. Saya rasa itu bakalan komunikasi yang diharapkan oleh Habermas gitu kan. Kalau memakai komunikasi ekstrim gitu kan, itu akan tercapai gitu kan. Enggak. Ini tapi gitu kan. Namun komunikasi ekstrim yang kembali ke 98 itu gitu kan, jangan diperlakukan Indonesia untuk era sekarang. Contohnya apa gitu kan? Kita pakai komunikasi media. Kayak di tweet gitu kan, di Twitter itu kan pakai tagar dan lain sebagainya, itu juga mendukung terhadap suara-suara yang digaungkan oleh ekspresi yang digaungkan oleh masyarakat gitu kan. Jadi medianya pakai itu. Itu sebagai pendukung saja dari saya. Saya menanggapi kayak gini, saya agak gelisah dengan pola pikir pemuda hari ini. Kalau gitu pesimis ya. Saya sebenarnya tadi hanya cuma memancing perkataan saya pertama di awal itu untuk melihat memang pola pikir kita. Ketika mengatakan utopis terus, berarti secara tidak langsung kita sudah bodoh. Kenapa bodoh?
kita terlalu berat berpikir itu memikirkan tentang pemerintahan pusat terus. Jadi arahnya sudah ke Jakarta sana sudah. Padahal sebenarnya punya Jurgen Habermas, kata saya mudah. Besok ini kalau kita mau bisa mau diterapkan, asli bisa. Mas, apa landasan Anda berkata seperti itu? Landasannya yang pertama ya, kita jangan ke parlemen dulu, jangan ke parlemen DPR RI, jauh ya. Tadi sudah dijelaskan oleh pemantik mulai dari sekelas RT semua. Ya kan? Kalau kita berbicara utopis, iya kalau Indonesia ini besar, aku kecil kan kayak gitu. Nah, jadi dimulai dari kemudian dan apalagi itu mengambil jalan apa? Memaksa untuk produktif kayak apa, komunikasi ekstrim apa katanya tadi 98 itu udah gak laku, itu udah kuno itu Mas, kuno udah. Karena memang dari awal ini sebenarnya ini adalah produk pemikiran tentang kajian tentang kenegaraan. Jika nantinya akan ditarik kepada ranah yang lebih sempit tidak apa-apa, tapi mari kita selesaikan yang lebih besar. Karena ini dari awal ini adalah sistem kenegaraan begitu. Jadi mari kita bahas negara dulu. Kalau mau ditarik yang lebih kecil terserah Anda gitu. Iya makanya. Gini. Saya pikir barusan disampaikan itu adalah utopia bagi saya. Begini begitu. Alasan kita bilang utopis kan karena kita realistis, kita membaca saat ini. Dengarkan dulu, saya belum selesai. Enggak, soalnya tadi nyinggung Tapi kan. enggak, saya setuju kenapa itu utopia. Enggak, karena memang segala sesuatu yang besar tuh awalnya dikira utopia Iya, karena semua. kita tidak mau bermimpi terus Iya. gitu kan. Kita harus diberi Saya dulu. realita. Eman, saya jarang mengeluarkan pemikiran kayak gini ya. Eman ini perlu dicatat ini. Karena begini, karena kan utopia adalah imajinasi. Kalau kata Aristoteles, kita berangkat dari hal yang imajinasi ke hal yang fakta, dari fakta ke imajinasi. Saya mengatakan itu utopia agar dia berangkat dari imajinasi ke fakta. Apa salahnya? Iya, Apa salahnya? gak salah ya. Yes, daripada Saya- kita mengatakan saya itu dulu. fakta bisa dilakukan sedangkan tidak bisa kan begitu. Begini, Jadi saya Mas. bilang itu adalah imajinasi saja biar nantinya bisa ditarik ke fakta kan begitu. Begini. Ada beberapa unsur yang kemudian sengaja mulai hari ini kita agak terpikirkan. Maksud saya kayak gitu. Salah satunya ada kesadaran politik society tadi, kesadaran politik masyarakat, ya kan ya. Berbicara kesadaran ini nanti nyangkutnya pada psikis. Jadi psikis individu mengarah pada perasaan, personal, sikap. Apalagi tadi bahwa harus reformasi, yang satu bahwa Mahfud MD tidak bahagia. Ya gak ada hukum pun manusia ya kayak gitu lah. Kalau kembali pada filsafat manusia, kalau pada filsafat manusia kan iya. Kalau pakai punya konsepnya di Saussure itu dalam linguistik yang disebut dengan oposisi biner itu biner ya. Ya pasti kalau nggak ada cantik ya jelek, kalau nggak ada bahagia ya sedih, itu biasa dalam linguistik. Karena dia sedang ada dalam pemerintahan. Gini ya, Maksud gimana saya ya? kayak gini, yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas ini adalah esensi sosial. Saya kayak gini, pola pikir sederhana saya kayak gini. Bagaimana esensi sosial itu juga diperhitungkan dalam suatu pemerintahan. Nah, sama dengan pola pikirnya Rousseau. Kalau cuma tidak ada keterwakilan, semua menyangkut masyarakat cuma alternatifnya kalau punya Jurgen Habermas ini bagi saya ada apa tadi keterwakilan ya, apa legislatif, kalau pakai bahasa Indonesia kalau pakai bahasan Indonesia ada legislatif lah yang mewakili. Nah kemudian kalau hukum itu mau dikembalikan masyarakat ya gak perlu ada hakim, itu jadi milik masyarakat, biarkan bebas saja kan kayak gitu pola pikirnya. Apakah semua bisa menyangkut masyarakat gitu, suara masyarakat? Repot ini kalau mau bicara gitu. Apa gunanya dalam penelitian? Dibilang repot kan jadinya nanti utopia juga. Sebentar. Saya mau nanya dulu bentar. Nanya apa, Yang dimaksud yang saya pahami dari tadi, Jurgen Habermas itu tidak hanya mengidealkan ruang publik itu hanya sekedar tiras politika tadi kan, tapi ruang publik, ruang-ruang secara informal. Dan memang kalau sudah saya katakan juga di Kemandi Rosu, kalau kita sudah menggunakan demokrasi, ya konsekuensinya pasti ribet gitu kan. Dan makanya karena kemajemukan kita saat ini itu sesuatu yang utopis untuk kita mengambil semua aspirasi-aspirasi itu dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Enggak, kayak gini ya. Secara fenomenologi, Indonesia ini sudah menganut landasan
multikulturalisme, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa saya katakan gak usah jauh-jauh lah ke pusat kayak gitu? Kenapa saya katakan seperti itu? Habermas ini Karena sudah ada konsep desentralisasi. Saat kita sudah terbagi dari Kok baru- daerah-daerah, bukan berarti itu kita tidak dalam konteks bernegara. Iya. Kita mengambil langkah kecil saja. saja. Karena mau besar, Mbak Winda tidak besar Iya, gitu ya. paham. Bercanda, Mbak? Enggak. Saya Tapi tidak kalau terima kalau kalau menyinggung mengatakan saya. kalau kita mengambil suara satu-satu dari masyarakat itu hal yang utopis, tidak. 5 tahun sekali kita mengambil suara satu-satu dari masyarakat dan itu tidak utopis. Bisa ya, Iya, bisa. Kenapa kalau untuk Sebentar. mengambil Yang suara saya tentang pahami, presiden kita bisa gini loh. untuk hal yang Ya esensial kalau hukum, bicara utopis mengatur utopis terus presiden tidak bisa. sudah. Kita bicara Gak usah realitas. diskusi. Kalau bicara utopis terus. Sebentar, gak saya usah ingin jawab ya, diskusi. saya ingin jawab. Saya ingin tegaskan, utopia tidak selalu tentang hal negatif. Itu ya, itu kita ya. realistis. Itu kata kuncinya. Dari tadi yang disampaikan gak boleh utopia, gak boleh. Itu kajian tahun 80, selesai saya kajian kayak gitu. Wajar, gitu. beda zaman. Karena begini ya. Jadi maksudnya saya Enggak, bilang enggak. utopia. Dari tadi Kan itu begini ya. hanya Saya anu, jelaskan ya. mau Kan, mau saya jelaskan ya. mau Saya ber- jelaskan Ya, utopia. gimana, Utopia gimana? itu adalah ruang imajinasi. Saya jelaskan ya. Ruang utopia itu adalah ruang imajinasi. Sesuatu yang susah dikerjakan secara akal, dia otomatis menjadi ruang utopia, ruang imajinasi. Kalau saya kan sudah bilang, Aristoteles mengatakan kita itu secara fakta, kita itu beranjak dari imajinasi menjadi fakta, fakta menjadi imajinasi. Dan sebenarnya kita itu selalu ada dalam ruang utopia. Makanya kata Banu tadi, loh kita bisa 5 tahun sekali. Nah itu produk utopia. Enggak. Yang Jadi ketika dipakai saya bilang, landasan berpikirnya Aristoteles. kan begini, karena kan kajian hukumnya kan Aristoteles kajian hukum itu murni tadi. empiris, experience, Pemilihan nggak bisa. pemilu itu bukan Iya. kajian hukum. Empirisme, nggak bukan bisa. kajian hukum. Aristoteles itu Tapi empirisme. ketika kita menjadikan utopia sebagai landasan dari imajinasi, ternyata bisa loh. Sistem ini dipakai dalam sistem kita. Kenapa? Pemilu bisa ternyata, bahkan karena pemilu itu kan bukan kajian hukum, tapi bisa. Ya sudah, dengan menggunakan otak utopia kita, ternyata kita berimajinasi. Bisa sebenarnya kita menggunakan sistem ini. Contohnya pemilihan bisa. Itu kan adalah produk utopia. Kan begitu. Kenapa ditolak dari tadi padahal barusan mengiyakan? Oh iya ternyata bisa, kan begitu, sederhana. Jadi, utopis dulu, baru nanti kan bisa diterapin seperti ini kan. Sederhana. Iya. Jadi menurut saya apalagi Kalau pekajian saya 80, ternyata pemuda hari ini pra sebelum filsafat. ya enggak apa kalau itu. Jadi pra terserah. sejarah. Lebih Terserah. ortodoks dan primitif. Maksud saya kayak gini, Mas. Kita berpikir sistematis saja. Ketika kita tidak mampu kemudian berpikir secara besar kenegaraan dalam lingkup negara untuk Jurgen Habermas, di negara kan ada daerah. Maksud saya kayak gitu. Apakah DPRD yang hari ini itu dalam lingkungan kita sudah bisa diwakilkan menjadi ruang publik? Tidak bisa. Tidak bisa semua pertama dengan alasan apa yang tidak bisa dia? Karena partisipasi publik sampai sekarang bahkan dalam tahap DPRD itu sangat minim sekali, Mas. Makanya sekarang kan malah di daerah yang terkenal justru bukan partisipasi, tapi kan lembaga swadaya jadi. Seperti misalnya LSM dan lain sebagainya, kan begitu. Partisipasi publik kan diwakili oleh itu, kan sederhana kita. Berarti- Jadi setelah ini jangan lagi ditarik ke bawah. Oh iya, Begitu ya. iya. Paham ya? Berarti benar Jurgen Habermas ini memberikan solusi. Ujung-ujungnya kembalikan pada kesadaran politik masyarakat, iya kan ya? Partisipasi Iya. bukan kesadaran. Gak Beda. berpartisipasi karena gak ada kesadaran politik. Enggak, kadang kesempatan itu. Enggak bisa, gak bisa. Kadang kita punya kesadaran tapi kembalikan kepada kesempatan politik. publik tidak ada, kan begitu. Oke, saya masuk. Jadi gini, Mas. Cek. Kayaknya gitu kan. Kita hidup dengan menggunakan gawe gitu kan, gawe masing-masing gitu kan. Tapi pola pikir masih primitif semua gitu kan. Jadi nggak ada empoweristik gitu kan. Enggak Mas, punya sampean dulu. itu memberikan ekstrim apa tadi? Komunikasi ekstrim dianggap satu-satunya solusi bahwa harus ada demo besar-besaran supaya ada komunikasi gitu. Sampean Repot ini. nggak dengar yang terakhir gitu kan. Nggak Repot. dengar yang terakhir gitu kan. Jadi gini, Enggak, Mas. ini repot. Iya, stop Saya tahu dulu. Anda aktivis, tapi bagi saya Anda adalah aktivis gagal. Stop dulu, Mas. Jadi aktivis abal-abal. Jadi mohon maaf, hari ini konteks Jurgen Habermas. Peringatan ya, kalau misalkan Anda setuju dengan konsep Habermas,
Harusnya Anda memberikan partisipasi kepada publik untuk berbicara. Saya mau begitu. bicara Jadi dulu. kalau misalkan ada interupsi, sudah diberikan saja begitu. Karena Jangan menginterupsi terus. saya ini Nio Harbermas. Kalau Anda tidak bisa, berarti Saya Anda Nio dari awal Harbermas. sudah tidak pro. Kan Satu-satunya untuk memberikan solusi dari utopis sambian Neo Harbermas, kembalikan kepada monarki. Saya Sudah. jargon Habermas, Mas. Saya jargon Habermas. Kalau sambian Neo-nya saya jargonnya. Oh enggak, saya bukan memancing sekarang gitu kan. Tapi Berarti kalau Anda bukan memancing, Anda terpancing. bukan terpancing Mas gitu kan. Saya yang mancing. Enggak ini karena sudah beralih kepada personal dan semuanya sudah berpersona, maka kembalikan pada Enggak. pemantik. Tapi sebelumnya masih- ini masih ada yang satu. tidak bicara mau bicara. Ada yang ingin terpancing juga, silahkan. Ya, sedikit mau masuk sebetulnya ya. Dan ini sebetulnya saya ingin mengutip saja gitu. Tapi saya kira ini cukup mengakar gitu, walaupun sudah di luar pembahasan terkait dengan demokrasi itu sendiri. Nah, jadi Cak Nun tuh pernah bilang sebenarnya kita itu negara yang dibingungkan oleh penjajah itu sendiri. Jadi sebelum kita mengambil founding father kita dulu ngambil keputusan bahwa negara ini dibentuk sebagai negara demokrasi, yang pasca itu berubah beberapa kali parlementer, presidensil, dan terus kebingungan seperti itu sampai beberapa dekade ya. Nah, ini ada kutipan dari Sujiwo Tejo. Jadi bahwasanya bisa dibilang gini, ketika barusan ada persoalan yang digaduhkan, sebetulnya itu terjadi karena ada kesempatan demokrasi gitu. Jadi ada kesempatan berbicara. Karenanya dari situ kita bergaduh gitu. Sama maksudnya terjadi kegaduhan gitu. Sama seperti yang disampaikan oleh Plato dulu. Sebenarnya semua orang itu demokrasi itu sebetulnya membuat kita kebingungan. Karena gak semua orang itu tahu siapa yang harus dipilih. Nah, itu persoalannya ketika kita berbicara demokrasi gitu. Nah, makanya kita juga harus mengingat-ingat masa lalu kita bahwa sebenarnya negara Nusantara itu dulu kita mampu menciptakan sebuah Borobudur gitu. Dan saya pernah mendengar bahwa ada seorang yang mengatakan seharusnya bangsa yang mampu mendirikan Borobudur, dia mampu mendirikan apapun. Nah itu, tapi kita untuk berdialektika aja sulit gitu. Apalagi untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu, menciptakan hal-hal besar gitu. Makanya saya pikir ini cukup menarik kalau kita bicara, kalau saya sampaikan di sini. Jadi gini, katanya Sujiwo Tejo, aku tidak suka demokrasi karena dasar demokrasi adalah benarnya orang banyak. Asik. Orang banyak belum tentu benar. Dalam monarki kekuasaan beredar di kalangan darah biru. Dalam demokrasi kekuasaan beredar di kalangan darah tajir. Contohku paling klis tentang diskursnya demokrasi. Air bening disebut air putih. Cuma karena mayoritas menyebut air putih. Tapi media dan sekolahan memang sukses mencuci otak banyak orang. Sampai-sampai yang gak suka demokrasi tanpa jadul dan gak gaul. Demokrasi itu keluar-keluarnya aja bilang manusia sama. Padahal demokrasi pula yang membuat ada kereta kelas eksklusif, ekonomi dan lain-lain. Dalam konteks ini sistem monarki lebih jujur. Ada pesawat kelas bisnis, first class dan lain-lain. Karena manusia emang dasarnya gak sama. Terima kasih. Saya jangan ditepuk tanganin, itu punyanya Sujiwo Tejo, tidak sesuai dengan retorika berpikir kita. Iya benar. Siapa sih Siapa Sujiwo Sujiwo Tejo? Tejo? Siapa Ngerti dia kalau itu? Sosok politis. Iya. Menghasilkan berapa jurnal ya kalau ini Mas Waki akan bertanya seperti itu. Aliran filsafat macam apa yang digeluti saya? Anda kok kemudian marah? Sini. Saya ingin mendidik pemuda hari ini itu. Dari perspektif hukum ya. Saya ingin Ini Masnya mau bicara kayak. Ini Mas gitu. Ya Mas, katanya mau pulang tadi. Cek. Jadi cewek sekarang Mas. Minggu depan simposium jangan upload di YouTube lagi. IG-nya hapus, akun IG-nya hapus, akun YouTube-nya hapus, gak usah pakai WA, gak usah apa. Jadi komunikasi langsung gitu kan. Komunikasi secara langsung. Karena kayaknya gini gitu kan. Karena gini. BTW itu Ashabul Kahfi ya. Coba barusan dengarkan dari kamar dulu. mandi bangun langsung bicara demokrasi.
hal sensitif hanya boleh dikatakan dalam ranah agama. Coba Kalau di luar dengarkan agama nggak dulu. boleh, karena nggak sensitif. Kalau nggak mau dengarkan ya sudah gitu kan. Saya terpanggil tadi itu karena ingin didengarkan gitu kan. Jadi meminjam katanya Kak Tori gitu kan. Saya utusan Tuhan gitu. Siapa lagi Torik ini? Sujiwo Tejo gak kenal. Enggak, karena apa ya? Kalau tokoh Yang saya politik mau tawarkan didengarkan. tadi, gitu Tokoh kan. politik gak? Kalau tokoh Solusi politik mau yang saya didengarkan. tawarkan media untuk jargon Habermas gitu kan. Untuk bagaimana jembatan untuk aspirasi rakyat gitu kan. Aspirasi rakyat tadi gitu kan. Kayaknya ditolak mentah-mentah oleh salah satu peserta diskusi tadi gitu kan, yang pakai kaos simposium gitu kan. Ingat gitu kan, kata-kata saya tadi gitu kan. Kalau gitu kan komunikasi secara komunikasi biasa itu tidak relevan dengan apa, tidak bisa menjembatani gitu kan aspirasi rakyat, maka perlu komunikasi ekstrem. Komunikasi ekstrem kalau dikembalikan ke 98 dan sebelumnya gitu kan, maka demo besar-besaran. Namun gitu kan kita sekarang dihadapkan dengan era industri 4.0 gitu kan, menggunakan media massa semua gitu kan, media sosial semuanya gitu kan. Maka demonya seperti apa gitu kan? Tagar gitu kan, pakai tagar di Twitter gitu kan. Terbukti kemarin gitu kan, pada saat demo, mohon maaf saya membawa ormik gitu kan, pada saat demo kemarin yang sampai luka gitu kan di Pamekasan gitu kan, sampai menjadi isu nasional gitu kan, karena Apa itu gara-gara tagar? Apa itu gara-gara tagar? Kan Ingat gak dulu, Mas, sesederhana gitu itu. kan. BTW itu Aspirasi yang- gara-gara loncat pagar ya Mas ya, bukan Ya. gara-gara tagar. saya menawarkan solusi gitu kan. Masalah solusi ditolak ya sudah, gak usah komen gitu kan. Kan gitu gitu. Enggak. Tawarkan solusi yang lain. Iya, sih dulu. Oke. Karena ini tadi Solusinya apa ini sebenarnya? Solusinya ini apa? ada sensitif Oh, belum ini. belum Sensitif masih. ke saya tadi ya. Enggak dulu. Saya selesaikan dianggap menolak dulu. mentah-mentah ya. Dan hari Selesaikan ini dulu. saya mau menerima Kalau matang-matang. mau menerima, Dengar dulu. selesai saya bicara. Pola pikir Anda berarti itu ketika suatu pola komunikasi sudah ditolak. Itu pakai punya biji tukul ya kayak gitu kan ya. Lawan kan kayak gitu. Intinya itulah yang ingin disampaikan. Maka kata saya sebelum ke lawan Itu masih salah perlawan itu ayo stepnya kita bangun. Apa yang ingin dikerjakan? Contoh Mas Idol menawarkan bagaimana ada TV parlemen, bisa TV-nya diperbaiki, mic-nya dijaga khusus biar tidak dimatikan. Itu solusi step sebelum ada lawan. Iya. Itu Saya maksud lagi saya, di kaki Mas. gelun. Dero. Solusinya apa ini sebenarnya sih? Gak nangkep saya dari tadi apa? Tagar apa? Apa gimana sih? Anda jangan sensitif. Simposium ini ruang berpikir progresif, bukan ruang Bukan berpikir ruang sensitif. seksiologi. Jadi tidak ada yang sensitif. Mulai hari di ini sini, ya. simposium jadi ruang berpikir provokatif gitu kan. Mulai hari ini simposium menjadi ruang berpikir provokatif. Bukan progresif lagi gitu kan. Karena hal-hal yang ditawarkan oleh salah satu peserta gitu kan malah menjadi permasalahan gitu kan, bukan lantas menawarkan masalah-masalah Namanya yang diskusi. bukan malah menawarkan Bukan solusi. wahyu. Tapi Solusinya secara apa, retorika Kapian? berpikir, kalau kita ingin Solusinya memberikan apa, solusi gitu harus kan? ada permasalahan. Solusi saya cari stepnya sebelum ada melawan. Maka saya katakan jangan bilang utopis dulu. Oke. Ayo kaji dari bawah. Stepnya apa? Oke, kalau punya Mas Idol ada parlemen TV, kemudian ada yang dimatikan sehingga ruang publik terganggu ya kan? Lah, kita perbaiki. Contoh menjaga mic. Bisa jadi kayak gitu maksud saya. Itu yang diinginkan saya yang sebenarnya. Artinya jangan langsung komunikasi ekstrim yang ditawarkan. Repot. Langsung komunikasi ekstrim yang ditawarkan. Anda ada teroris gak mau. Teroris itu salah satu komunikasi ekstrim. Kenapa? Karena komunikasinya gak didengar ya. Kalau gak seperti itu, jadi kembalikan pada 98. Maksud saya yang menolak mentah-mentah itu kayak gitu. Tapi setelah ini saya menerima setengah matang, nggak mentah-mentah kayak gitu, Pak. Cuma Anda itu terlalu sensitif. Ini ruang diskusi ya. Yang disampaikan Anda itu bukan wahyu. Tapi Solusinya? jadi gini gitu kan, kita gunakan media massa itu memang menggunakan media massa semaksimal mungkin gitu kan, menggunakan media massa semaksimal mungkin. Adanya media massa itu senetral mungkin gitu kan, dan memang apa ya, pemerintah
Cara menetralkan gimana itu? Cara menetralkan. Soalnya sudah sunatullah itu, gak netral media itu. Jadi gini gitu Mas. Saya mau bantu Mas Sofwan bagaimana menetralkan media itu. Cara yang paling gampang kita pakai aliran positivisme ya Mas. Enggak, saya cuma mau bilang cara yang paling mungkin ya dan paling mudah untuk dilakukan bagaimana menetralkan media. Kita pakai aliran positivisme. Di mana kita menganggap semua media itu nilainya wes netral ya. Jadi itu enggak repot ya, kita enggak usah pakai solusi apa gitu. Karena Sofwan suka yang ekstrim. Silahkan Mas Sofwan mungkin Anda ada kan suka solusi yang yang ekstrim, tapi lebih baik. di sisi dari itu. lain separuh Anda suka yang lemes. Gimana ini caranya? Kalau positivisme kan media tetap netral karena apa yang diberitakan media itu adalah wacana masyarakat. Artinya Yes. masih wacana. Beri kesempatan coba, beri Ya kesempatan. gimana? Jadi gini Mas gitu kan. Menjadi salah satu dari birokrasi itu di pemerintahan dan menjadi rakyat gitu kan di suatu negara itu memang harus sama-sama kita menjadi rakyat gitu kan. Tapi seolah-olah kita menjadi salah satu dari pemerintah. Dan menjadi pemerintah harus seolah-olah menjadi seorang rakyat gitu kan. Sehingga keduanya ini nyangkut gitu kan, nyantol gitu kan. Keduanya nyantol. Apa yang memang dirasakan oleh pemerintah, apa yang dirasakan pemerintah, rakyat itu mengerti. Apa yang dirasakan rakyat, pemerintah itu mengerti. Nah, jalan satu-satunya yang saya rasa gitu kan, kita gunakan media massa gitu kan, media massa yang sudah beredar pada era ini gitu kan. Ya kalau itu memang sudah bolehlah kata Mas Aang tadi bahwasanya ya kalau sudah itu bentuk penolakan secara mentah-mentah gitu kan dengan menggunakan tagar gitu kan. Tapi sebelum itu memang saya solusi untuk yang hal-hal yang memang ekstrim gitu kan. Kan saya menerangkan yang ekstrim tadi. Tapi kalau memang sudah ini tahap proses gitu kan, tahap proses, maka saya ngambil dari kan saya sudah bilang tadi gitu kan. Saya mau minjam bahasanya Kak Faidul tadi gitu kan. Namun ketika hal itu sudah menjadi menjadi sebuah hal yang sangat ditolak oleh masyarakat, maka kita menggunakan komunikasi ekstrim gitu kan. Ada komunikasi yang biasa, ada komunikasi yang ekstrim gitu kan. Dan itu semua jembatannya itu bukan lagi oke lah secara struktural pakai parlemen gitu kan. Ada legislatif gitu kan sebagai wakil kita gitu kan. Ada organisasi atau komunitas oke lah oleh jargon Habermas gitu kan. Tapi selagi kita ada di era 4.0 gitu kan, gunakan media massa itu sebagai wakilnya kita, jembatannya kita untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya kita itu harapkan gitu kan. Oke, saya tanya ya. Bagaimana cara mengkomunikasikan media satu dengan media yang lain? Kita tahu media hari ini itu sudah sering kontradiksi ya kan. Yang media satu kadang-kadang bilang nama tukang ini adalah Pak Mat, yang satu bilang Pak Mod cuma. Itu sering kayak gitu. Gimana cara mengkomunikasi? Sampai hari ini pun antara Metro TV dan TV One gak mau untuk gini mas ya. Di media massa itu jangan hanya berpatokan pada media TV gitu kan, ataupun berita-berita ataupun media-media untuk koran dan sebagainya, itu media digital gitu kan. Kita itu kan adanya Facebook, Instagram gitu kan, adanya Twitter gitu kan. Di sana kita dibebaskan untuk berekspresi. Namun ada undang-undang ITE gitu kan, informasi dan gitu saya lupa. Tapi gitu kan saya bilang tadi, tapi ada undang-undang ITE yang membatasi ekspresinya kita. Maksudnya apa gitu kan? Ya memang hal-hal yang tidak perlu untuk diekspresikan dan itu menyinggung gitu kan, menyinggung antar pribadi ataupun pihak institusi gitu kan. Maka itu memang jadi larang gitu kan. Tapi ini untuk makanya saya akan bilang tadi, pemerintah itu suatu waktu harus seakan-akan berada memposisikan diri sebagai rakyat. Dan rakyat sewaktu-waktu memang harus memposisikan diri sebagai pemerintah. Saya sangka mas. Sehingga di sana ada kolaborasi gitu kan. Makanya perlu ada perbaikan di pemerintah, ada perbaikan juga di bawah gitu kan. Punya jalan. Terima kasih. Enggak, kalau konsep itu sebenarnya itu konsep paling dasar negara. Bahkan di Yunani sudah dipakai konsep check and balance gitu. Bosnya masyarakat berhak untuk mengkoreksi agar terjadi kolaborasi. Jadi tidak usah disampaikan di tahun 2021. Itu sederhana, saya gak mau dengar itu. Saya hanya mau dengar apakah yang Anda solusikan sebagai step by step. Kalau secara konsep kayak gitu, saya sudah dengar itu Aristoteles sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Tidak usah disampaikan 2021 gitu loh. Jadi check and balance ini hadir ketika demokrasi itu lahir gitu loh. Kan gak yang lain aja, yang lain.
Enggak, jangan Sofan terus, kasihan dia nanti sensitif ya. Memang repot punya Sofan. Facebook apakah Facebook itu sumber hukum hari ini? Kan repot. Apakah dia sumber masyarakat atau sumber individu? Itu nanti tanpa pertanyaan lain itu nanti, Mas. Hah? Kalau ke Cina saya 2 kali, Mas. Enggak, kalau Korut enggak boleh masuk saya sementara. Karena Covid-19 hari ini. Jadi mulai hari ini Mungkin untuk ranah resmi yang akan kita upload akan diakhiri dan kita akan dilanjutkan dengan diskusi informal ntar lagi. Waktunya sekarang diserahkan kepada Kak Faki untuk memberikan closing statementnya. Kak Aang pindah. Cek. Ya sebenarnya kalau kita berbicara masalah demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas, ini sampai saat ini masih demokrasi kita masih belum menerapkan seperti itu. Bahkan jangankan ke demokrasi deliberatif, untuk menerapkan demokrasi secara totalitas itu masih belum bisa, kalau menurut saya seperti itu. Dan untuk mencapai demokrasi deliberatif tersebut memang perlu usaha yang sangat besar sekali dan bahkan bisa saja mencapai kemustahilan karena emang banyak sekali PR yang perlu kita kerjakan hari ini. Dan juga intinya dari pemikiran demokrasi deliberatif dari Habermas tadi, yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan ruang-ruang untuk komunikasi antar satu sama lain, dan juga perlunya untuk melibatkan who are potentially affected dalam bukunya itu. Mereka yang terlibat, yang terkena dampak. Jadi mereka yang terkena dampak dari kebijakan nanti yang akan dirumuskan bareng-bareng itu harus terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Jadi intinya seperti itu dalam demokrasi deliberatif. Dan kita akan bahas lagi mungkin di lain waktu terkait demokrasi deliberatif. Bahkan ini bisa menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk membaca lebih jauh tentang seperti apa pemikiran Habermas terkait demokrasi deliberatif. Mungkin bahkan bisa membaca dari sumber-sumber primernya juga bisa. Baik, sekian diskusi kita pada siang hari ini. Dan semoga kita bisa diberi kesempatan untuk diskusi pada waktu-waktu yang lain. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.